Pernah kebayang nggak sih, ada satu sosok ikon budaya yang bener-bener sejati? Seseorang yang suaranya dulu nemenin keseharian orang-orang lewat siaran radio, yang wajahnya mendominasi layar lebar sinema nasional kita, dan pada akhirnya, tutur katanya menyejukkan hati lewat mimbar-mimbar dakwah. Beliau ini bukan cuma sekedar penghibur biasa loh. Beliau adalah perwujudan hidup dari jiwa dan kearifan sebuah budaya. Tapi, gimana kalau saya bilang, sosok raksasa ini perlahan-lahan mulai dilupain sama generasi penerusnya sendiri? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bongkar kisah luar biasa dari Raden Aang Kusmayatna Kusumadinata. Atau, yang pastinya, jauh lebih akrab di telinga kita sebagai Kang Ibing. 90%. Gede banget kan angkanya? Jujur ini datanya cukup bikin kaget. Berdasarkan survei ke anak-anak muda dan milenial di Jawa Barat saat ini, 90% dari mereka ngaku udah nggak tahu lagi soal biografi atau rekam jejak pahlawan budaya terbesar dari daerah mereka sendiri. Ini bukan sekedar kita lupa sama trivia sejarah ya teman-teman. Ini tuh semacam alarm bahaya buat memori kolektif sebuah identitas. Ada jurang pengetahuan yang lumayan parah di sini. Dan hari ini, tugas kita adalah ngejembatanin jurang itu. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengenal kembali budaya Sunda. Saatnya kita nemuin lagi akar budaya kita. Buat benar-benar paham siapa sang legenda ini, kita harus ngerti dulu dunia yang ngebentuk beliau. Kita perlu kenalan lagi sama akar budaya yang benar-benar dijaga dan dibanggain banget sama Kang Ibing seumur hidupnya. Coba deh kita selami soal ini. Budaya Sunda itu bukan sekedar posisi di peta Jawa Barat, ini tuh tentang cara hidup. Ambil contoh wayang golek. Secara fisik, ya ini karya seni, artefak kayu yang luar biasa detail. Tapi lebih dari itu, setiap pahatan kayu ini ngebawa gagasan abstrak dari para leluhur. Wayang golek itu semacam medium tempat nasihat, kritik sosial, sampai kebijaksanaan diturunin dari satu generasi ke generasi lain. Persis banget kan sama apa yang nantinya dilakuin Kang Ibing di era modern? Terus, pastinya kita nggak bisa ngelewatin angklung. Filosofi di balik instrumen bambu ini tuh indah banget. Angklung kan nggak bisa dimainin sendirian buat ngasilin melodi yang utuh ya. Dia butuh banyak orang, butuh kerjasama, saling melengkapi. Ini benar-benar cerminan karakter asli masyarakat Sunda yang terkenal someah alias ramah dan selalu pegang prinsip sili asih, sili asuh yang artinya saling ngasihi, ngelindungin, dan nyempurnain satu sama lain. Lanjut ke bagian 2. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Ironi sang legenda terlupakan. Ironi dari sebuah warisan. Gimana ceritanya? Sosok yang paling ngegambarin nilai-nilai ramah dan saling mengasihi tadi justru pelan-pelan ngilang dari ingatan bangsanya sendiri. Mari kita kenalan sama sosok aslinya. Banyak orang di masa lalu mungkin ngiranya Kang Ibing ini cuma pelawak desa yang sederhana. Tapi ayo kita patahin mitos itu sekarang juga. Kang Ibing muda ini adalah mahasiswa Fakultas Sastra, spesifiknya sastra Rusia di Universitas Pajajaran. Beliau itu pemuda super cerdas, kutu buku yang cinta banget sama sejarah peradaban Rusia. Lahir sebagai anak sulung, beliau harus membantu ekonomi keluarga. Masa remajanya dihabisin dengan kerja keras banting tulang dari jualan, nyemir sepatu, sampai jadi kuli panggul di stasiun. Kecerdasannya benar-benar ditempa sama kerasnya jalanan dan dalamnya literasi. Tapi, biarpun beliau punya otak yang encer dan ninggalin warisan karya yang segitu masifnya, datanya balik lagi nampar kita nih. Bayangin aja, 82% anak muda zaman sekarang ngaku nggak pernah sekalipun dengar cerita atau dongeng bobodoran khas Kang Ibing. Warisan humor cerdasnya bener-bener keputus. Dan ini sebuah kerugian gede banget loh, karena karya-karyanya itu jauh dari sekedar lelucon kosong. Kita masuk ke bagian 3, lahirnya Bintang Radio Mara. Awal mula terbentuknya sebuah legenda. Ketenaran Kang Ibing tuh meledak habis di tahun 70-an waktu beliau jadi penyiar di Radio Mara 27 Bandung. Bareng temennya, Om Kusman, siaran malam mereka tuh udah kayak agenda wajib buat anak muda masa itu. Nah, yang bener-bener menarik buat kita bahas adalah kontrasnya. Di zaman itu, banyak pelawak yang ngandelin komedi slapstick, hinaan fisik, rasisme, atau sekedar hal konyol kayak nyukur alis buat mancing tawa. Tapi Kang Ibing nolak mentah-mentah cara murahan kayak gitu. Humor beliau tuh lahir dari literasi, dari observasi sosial yang tajam banget. Beliau ngebuktiin kalau kita bisa kok bikin jutaan orang ketawa ngakak tanpa harus ngerendahin martabat orang lain. Ada satu kutipan beliau yang menurut saya ngena banget. Bunyinya gini, coba hargai, bahasa itu kan hente meli. Artinya, bahasa itu kan kita nggak beli. Kutipan ini nunjukin betapa dalamnya rasa hormat beliau ke bahasa dan identitas. Bareng grup lawaknya, Deka Bayans, Kang Ibing benar-benar ngerayain keberagaman Nusantara. Di dalam grup itu, ada karakter yang mewakili etnis Tionghoa,
Jawa, dan Sunda. Mereka ngelawak bareng, hidup rukun tanpa sentimen rasial sama sekali. Perbedaan justru disulap jadi kekuatan yang menghibur. Keren banget kan? Oke, lanjut ke bagian 4, membawa Kabayan ke layar lebar. Transisi epik dari gelombang radio ke sinema nasional. Ketenaran di radio tadi, ditambah intonasi Sundanya yang khas dan natural banget, bikin industri film langsung ngelirik beliau. Dan buktinya benar-benar luar biasa. Di tahun 1975, keluar film pertamanya, Si Kabayan, yang beliau bintangin bareng Leni Marlina. Fakta menariknya nih, sutradara film ini milih Kang Ibing tanpa audisi ribet. Cuma gara-gara sang sutradara itu pendengar setianya Radio Mara dan yakin 100% kalau Ibing adalah orang yang paling pas. Dan tebak, filmnya meledak di pasaran. Sejak saat itu, beliau mendominasi era 70-an dan 80-an lewat deretan film hits kayak Ateng The Godfather sampai Bang Kojak. Ngomongin perannya sebagai si Kabayan, ini bener-bener ikonik. Kabayan itu sebenarnya karakter mitologi dari cerita rakyat Sunda. Kalau dilihat sekilas dari luar, Kabayan emang kelihatan kayak orang kampung yang lugu, males, atau mungkin bodoh. Tapi aslinya ini adalah taktik show don't tell yang jenius abis. Di balik tampang lugunya, Kabayan selalu punya akal cerdik dan logika tajam yang ujung-ujungnya selalu berhasil ngibulin tokoh-tokoh kota yang arogan dan so pinter. Dan Kang Ibing ngasih nyawa ke karakter ini dengan super sempurna. Bagian 5. Dakwah lewat seni bobodoran. Gimana komedi disulap jadi jalan buat menyiarkan agama? Kejutan terbesarnya justru datang pas beliau lagi ada di puncak karir hiburan. Pelan-pelan, beliau narik diri dari gemerlap dunia artis buat mendedikasikan hidupnya sebagai pendakwah Islam. Tapi hebatnya, sentuhan komedinya itu nggak pernah hilang. Coba deh dengerin salah satu cerita bobodoran legendarisnya soal aki-aki di kapal atau kakek-kakek di kapal. Ceritanya, ada penumpang yang jatuh ke laut dan nggak ada yang berani nolong. Tiba-tiba seorang kakek nyebur dan berhasil nyelamatin korban. Semua orang di atas kapal langsung muji-muji si kakek ini. Dibilang pahlawan lah, difoto-fotoin. Tapi kakek yang lagi basah kuyup kedinginan ini malah ngebentak. Diam kalian, jangan makasih. Saya cuma mau nanya, siapa tadi yang ngedorong saya? Nah, itu contoh sempurna gimana timing komedi Kang Ibing itu selalu nggak ketebak dan membumi banget. Jadi, poin krusialnya di sini adalah metode dakwah beliau bisa seefektif itu karena rasanya otentik, nggak kaku. Secara simbolis aja beliau ngubah gaya peci miring khas Kabayannya jadi peci lurus yang rapi. Beliau bawa konsep nada dan dakwah, masukin pesan-pesan agama yang diiringi petikan kecapi tradisional. Pesannya juga bukan yang bikin orang takut, tapi soal keseharian, soal kesederhanaan, dan rasa syukur. Dan pendekatan yang damai serta penuh tawa inilah yang ngebawa beliau berdakwah nggak cuma ke desa-desa terpencil, tapi sampai ke Australia loh. Kita masuk ke bagian 6, melestarikan warisan Kang Ibing. Langkah kita buat terus menjaga api kebudayaan. Sekarang, coba perhatiin deh. Anak muda zaman sekarang kan tiap hari diserbu ribuan konten digital di YouTube, di Instagram, di TikTok. Makanya ada urgensi nyata banget nih buat narik kembali kisah dan karya-karya beliau ke ruang digital, biar nilai-nilainya tetap hidup. Mari kita telusuri perjalanannya dan lihat gimana prosesnya ngebangun hidup yang epik ini. Lahir di Sumedang tahun 1946, tumbuh dari pemuda pekerja keras yang gila sastra Rusia, naik tahta jadi raja radio di era 70-an, naklukin layar bioskop lewat Si Kabayan di tahun 75, terus nutup paruh kedua hidupnya dengan mengabdi buat umat sampai beliau wafat di Bandung tahun 2010. Ini benar-benar evolusi hidup yang luar biasa lengkap. Dan dari semua fase kehidupannya itu, Kang Ibing selalu megang teguh satu filosofi dasar. Bahasa teh ciciren bangsa. Intinya, bahasa itu nunjukin karakter sebuah bangsa. Beliau percaya banget, kalau kita sampai kehilangan bahasa ibu dan budaya lokal kita, itu sama aja kayak kita kehilangan jati diri. Orang yang nyunda seutuhnya menurut beliau adalah mereka yang benar-benar tahu, paham, dan ngehargain dari mana kebudayaannya itu berasal. Dan sampailah kita pada pertanyaan penutup yang wajib banget kita renungin bareng-bareng. Kalau sebuah budaya, apalagi sebesar dan seindah budaya Sunda, sampai pelan-pelan lupain juara terbesarnya, berapa lama lagi sih waktu yang tersisa sebelum budaya itu benar-benar kehilangan jati dirinya secara keseluruhan? Belajar soal sejarah dan karya Kang Ibing itu udah bukan sekedar nostalgia ya teman-teman. Ini adalah aksi pelestarian. Ini cara kita buat mastiin kalau kearifan, humor, dan keramahan dari masa lalu tetap bisa jadi kompas kita buat melangkah ke masa depan. Makasih banyak udah nemenin ulasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya ya.